Halo semua, perkenalkan nama saya Oni Evalin Gultom dari Universitas Internasional Batam, Prodi Pariwisata dengan NPM 2146001. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Hainurnisa Septianti, NPM 2146006. Di sini saya akan menjelaskan teori kepribadian menurut Carl Jung. Penekanan pertama yang menjadi tolak ukur kepribadian menurut Jung adalah ego. Menurut Jung, ego merupakan aspek sadar dari kepribadian yang bertanggung jawab melaksanakan aktivitas normal dalam kondisi terjaga. Penekanan kedua adalah sikap ekstrovert dan introvert. Ekstrovert adalah sikap yang lebih berorientasi pada dunia luar, sedangkan introvert adalah sikap yang lebih berorientasi pada pemikiran dan perasaan diri sendiri. Penekanan ketiga adalah fungsi psikologis. Fungsi psikologis terdiri dari penginderaan, intuisi, pemikiran, dan perasaan. Penginderaan dan intuisi tidak termasuk dalam rasional karena tidak menggunakan proses akal, sedangkan pemikiran dan perasaan itu sangat rasional karena melibatkan penilaian dan evaluasi terhadap pengalaman. Penekanan keempat adalah tipe-tipe psikologis. Tipe-tipe ini dikelompokkan menurut 2 sikap dan 4 fungsi di atas tadi. Tipe pertama adalah pemikiran ekstrovert yang lebih logis, objektif, dogmatis. Tipe kedua adalah perasaan ekstrovert yang lebih emosional, sensitif, dan berjiwa sosial. Tipe ketiga ada penginderaan ekstrovert yang lebih mudah beradaptasi dan menikmati kebahagiaan. Tipe keempat adalah intuisi ekstrovert yang lebih kreatif dan motivatif. Tipe kelima adalah pemikiran introvert yang lebih peduli privacy, pemahaman sendiri daripada orang lain. Tipe keenam adalah perasaan introvert yang lebih menekankan emosi daripada mengekspresikannya. Tipe ketujuh adalah penginderaan introvert yang lebih pasif, tenang, dan estetis. Tipe kedelapan adalah intuisi introvert yang lebih peduli pada dunia bawah sadar daripada realitas sehari-hari. Penekanan kelima adalah ketidaksadaran personal. Ketidaksadaran personal adalah bentuk penyimpanan setiap materi atau pengalaman yang dulu disadari, kemudian dilupakan atau terpaksa dilupakan. Penekanan keenam adalah kompleks. Kompleks adalah sebuah inti atau pola tertentu dari emosi, ingatan, dan harapan-harapan dalam ketidaksadaran personal yang terorganisasi menurut sebuah tema umum. Penekanan ketujuh adalah ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif merupakan level terdalam dari perasaan yang berisikan akumulasi dari pengalaman-pengalaman manusia yang diwariskan ketidaksadaran kolektif menjadi bagaikan kumpulan ketidaksadaran personal yang diwariskan antar generasi. Penekanan ke-8 adalah arketipe. Arketipe adalah gambaran-gambaran dari pengalaman-pengalaman universal yang terkandung dalam ketidaksadaran kolektif. Arketipe ini ada 5. Yang pertama adalah arketipe persona, yakni peran atau figur publik yang menunjukkan diri sebagai berbeda dengan orang lain. Kedua dan ketiga adalah arketipe anima dan animus, yang menunjukkan bahwa seseorang pria punya sifat feminim dan seorang wanita mempunyai sifat maskulin, dengan maksud agar ada penyesuaian dan juga pemahaman sifat dari seseorang dengan jenis kelamin tertentu terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang lainnya. Keempat adalah arketipe bayangan, yakni sisi gelap kepribadian yang berisikan insting-insting hewani yang bersifat primitif. Kelima atau arketipe yang terakhir adalah arketipe diri yang menunjukkan kesatuan, integrasi, dan harmoni dari kepribadian seutuhnya. Bagi Jung sendiri, arketipe terakhir ini adalah tujuan akhir dari kehidupan. saya akan mengambil dari teori Erikson yang dimana dia seorang psikoanalisa yang menyatakan bahwa psikososial memiliki 8 tahap kepribadian. Yang pertama adalah trust versus mistrust yang terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Lalu yang kedua autonomy versus shame and doubt itu sekitar usia 1 sampai 3 tahun. Lalu ada initiative versus guilt di mana terjadi sekitar 3 sampai 6 tahun. Lalu ada yang keempat industry versus inferiority yang sekitar 6 sampai 12 tahun. Lalu kelima ada identity versus identity confusion sekitar 12 sampai 20 tahun. Yang keenam ada intimacy versus isolation yang dimana terjadi sekitar 20 sampai 30 tahun. Dan yang ketujuh ada generativity versus stagnation sekitar terjadi 30 sampai 65 tahun.
Dan yang terakhir, yang ke-8, ada ego integrity versus despair yang terjadi sekitar 65 tahun ke atas. Nah, pada tahap ke-6 yaitu intimacy versus isolation, di mana seorang baru terjadi pendewasaan secara baru, belum utuh, dan dia ingin memiliki interaksi yang lebih untuk mencari tahu segala hal. Dan pada tahap tersebut, seorang itu ingin berjalan-jalan atau berwisata ke tempat yang baru baginya. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa kenapa seorang ingin berwisata, karena menurut teori Erik Erikson, dia ingin mencari tahu yang lebih, ingin lebih tahu lebih dalam juga, dan ingin berinteraksi dengan hal-hal yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.